Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hasri Kurniawati dengan NIM 19040460035. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai konseling dengan doa. Nah, yang mana fokus pembahasan saya kali ini yaitu tentang contoh-contoh doa dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama yaitu membahas mengenai doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali macam-macam doa. Baik itu doa menyembuhkan penyakit, doa pertolongan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu karena banyaknya doa yang ada di dalam Al-Quran, di sini saya hanya akan memaparkan beberapa saja materi mengenai doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu ada di dalam Quran surah At-Toha ayat 25 sampai dengan 28. Nah, yang mana bunyi dari Quran surah At-Toha yaitu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, dalam doa ini itu adalah berisi mengenai permohonan agar dilapangkan, dimudahkan dalam suatu urusan serta dilancarkan lidahnya dalam berucap. Nah, doa ini juga pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam saat sedang menghadapi Fir'aun. Nah, kemudian doa yang kedua yaitu di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10, yang mana bunyi doanya itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Nah, dalam doa ini itu adalah berisi mengenai permohonan agar diberikan petunjuk dalam menghadapi urusannya sehingga urusannya cepat selesai. Kemudian yang ketiga yaitu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Nah, yang mana bunyi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 250 adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, doa ini yaitu adalah doa di mana doa ini pernah diamalkan oleh tentara Talut ketika akan melawan tentara Jalut yang tampak lebih kuat daripada mereka, lebih kuat dan lebih perkasa. Nah, dalam doa ini itu memohon agar diberikan kesabaran, kemantapan langkah, dan pertolongan untuk menghadapi orang-orang kafir. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Nah, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Nah, yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, surat ini kerap kali dibaca dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, di mana dalam doa tersebut itu mengingatkan kepada umat Islam bahwasanya setelah adanya kesulitan maka akan disertai dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada di dalam Quran surah Al-Fath ayat 4. Nah, yang mana bunyi dari Quran surah Al-Fath ayat 4 ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Nah, yang artinya
Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dalam surah ini menjelaskan bahwasanya ketenangan hati adalah milik orang-orang yang beriman. Nah, hal ini karena ketenangan hati tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, bisa merasakan hati yang tenang adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut umat muslim dan seluruh umat yang ada di muka bumi ini untuk disyukuri. Nah, itulah beberapa doa di dalam Al-Quran yang bisa dibaca ketika berkonseling dengan doa. Yang kedua yaitu mengenai doa yang ada di dalam Al-Hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Imam Tabrani dari Abu Ummah menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang, kepadamu yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu." Nah, adapun bunyi dari hadis Nabi Muhammad SAW ini yaitu adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarudha biqadha'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Nah, itulah beberapa doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan bersama. Sekian pemaparan materi dari saya. Binya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.